Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lydia Putri. Ini adalah video keempat saya. Pada video ini juga akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat hukum dan akan melanjutkan pembahasan dari tokoh Plato. Aliran filsafat Plato itu didasarkan kepada akal budi. Maksud budi di sini adalah baik. Jadi, apabila seseorang sudah memiliki pengetahuan yang ada di dalam dirinya, otomatis dia juga mempunyai perilaku dan tingkah laku yang baik pula. Untuk pendapatnya mengenai negara dan hukum, beliau juga merumuskan penguasa yang adil dari sebuah negara adalah apabila penguasa tersebut mampu memahami dan mengetahui secara baik tentang pengetahuan filosofi. Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Beliau mengatakan sistem pemerintahan yang terbaik adalah apabila pemerintahan tersebut dipegang oleh orang-orang aristokrat. Maksud aristokrat di sini adalah orang-orang terbijak dan terpandai yang ada di negerinya. Untuk sebuah negara, Plato mengatakan bahwa negara itu karena adanya manusia. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga manusia saling membutuhkan antara satu sama lain. Maka dari situlah terbentuklah sebuah negara. Kemudian negara itu mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya, sehingga dengan tanggung jawab ini nantinya rakyat akan terbina dan terdidik dengan baik. Tokoh selanjutnya adalah Aristoteles. Aristoteles lahir pada tahun 384 Masehi dan meninggal pada tahun 322 Masehi. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Beliau mendirikan sebuah sekolah baru yang ia beri nama dengan Lukleon. Dan setelah sekolah ini dibangun, bermunculanlah karya-karya baru yang dikupas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk aliran sendiri, Aristoteles tetap menganut kepada sistem filsafat klasik. Namun menurut beliau, manusia itu untuk hidup itu hanya memiliki tujuan untuk kesenangan hidup. Maksud kesenangan di sini bukan hanya untuk mencari kesenangan duniawi saja, tetapi mencari kesenangan itu diperoleh dengan cara mencari nilai guna apa hidup kita nantinya. Untuk pendapatnya mengenai negara dan hukum, beliau berpendapat bahwa hukum itu harus merata atau sama rata dan harus ada kekerasan yang nantinya akan diterapkan oleh masing-masing individu. Selanjutnya untuk negara, beliau berpendapat bahwa manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, artinya saling membutuhkan. Manusia itu makhluk sosial atau yang disebut dengan zon politikon. Maka karena zon politikon inilah manusia itu harus saling berkaitan antara satu sama lainnya. Tokoh yang berikutnya adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di Italia pada tahun 1225 dan meninggal pada usianya yang ke-45 tahun. Beliau adalah seorang profesor di bidang teologi pada suatu universitas. Karena profesinya sebagai seorang profesor, maka ia sering meneliti dan menulis dan mengumpulkan apa-apa yang ditelitinya, dan sehingga menghasilkan karya-karya hingga sampai 34 jilid. Untuk aliran yang dianut oleh Thomas Aquinas ini adalah filsafat aliran hukum alam irasional. Artinya alirannya ini berkaitan juga dengan teologi atau ketuhanan. Thomas Aquinas sendiri berpendapat bahwa kebenaran itu bukan hanya diperoleh melalui wahyu, tetapi ada juga akal. Karena ada sebuah kebenaran yang tidak dapat ditembus oleh akal dan namun dengan wahyu, maka disitulah butuh keimanan seseorang. Pendapatnya sendiri tentang negara dan hukum bahwa negara itu masyarakat yang sempurna. Dia manusia sebagai makhluk sosial, jadi harus memenuhi perlengkapannya masing-masing. Dan untuk hukum itu merupakan perintah dari irasional tentang sesuatu. Jadi hukum itu mengikat sesuatu. Apa yang kita lakukan harus terikat dengan hukum. Demikianlah video keempat saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.